Al-Ustadz Bustaman Arsyad dipanggil oleh Guru Ta Dr. Kiai Haji Bahrudin HS untuk menemani kami di Masjid Raya. Beberapa waktu yang lalu sebelum beliau dipanggil untuk memimpin pelaksanaan salat di Masjid Raya, Anda Guru Ta sempat menanyakan ke saya kira-kira kriterianya seperti apa. Oleh karena itu, pada waktu itu saya mengajukan 4 hal sebagai kriteria. Yang pertama, saya sampaikan ke Guru Dr. Bahrudin bahwa kriterianya itu adalah mereka itu penghafal Al-Quran walaupun bukan 30 juz. Yang kedua, supaya yang dipilih itu dekat rumahnya dengan masjid. Karena untuk sementara tidak semua masjid mempunyai tempat atau rumah jabatan yang bisa ditempati untuk seluruh petugas tetap. Yang saya maksud petugas tetap di sini antaranya imam, muazzin, demikian pula petugas mekanis. Yang ketiga, saya menyampaikan kepada Guru Ta, kalau bisa jangan yang PNS. Karena saya sendiri PNS, sehingga biasa ada waktu-waktu tertentu kami tidak bisa datang untuk melaksanakan sholat berjamaah disebabkan karena ada kepentingan pertemuan yang mungkin tidak bisa kami tinggalkan. Dan yang keempat, saya menyampaikan kepada Guru Ta pula bahwa kalau bisa yang dipanggil itu adalah ibarat kendaraan itu double gardan. Apa itu double gardan? Dia mampu khatib dan menggantikan pengajian sewaktu-waktu pembawa pengajian berhalangan. Ada Al-Ustadz Dr. Yusri, biasanya kalau ada pengajian tiba-tiba berhalangan, kalau masih ada kesempatan untuk saya mencari Ustadz, kalau misalnya ada berhalangan, kadang saya masih menelpon. Salah satu di antaranya yang biasa saya telepon adalah kakak almarhum, termasuk Dr. Akmal, termasuk Dr. Asmullah. Yang jadi masalah kalau kebetulan tidak ada informasi ketidakhadiran, tidak dijawab HP, kami sulit mau menghubungi orang lain, jangan sampai orangnya datang ternyata sampai maghrib tidak muncul yang membawa pengajian. Oleh karena itu, itulah di antara ketentuan yang saya sampaikan ke Guru Ta. Lalu kemudian Guru Ta pilihannya itu jatuh kepada Ustadz Bustaman Arsyad. Itu yang perlu kami sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Tentang beliau, Ustadz Bustaman Arsyad adalah pribadi yang sangat baik. Kenapa saya mengatakan pribadi yang sangat baik? Seperti yang disampaikan tadi Ustadz Masdar, itu bisa kita lihat. Dan kita sangat merasakan. Mulai dari rumah sakit, hampir tidak pernah putus orang datang menjenguk sekaligus mendoakan beliau. Yang kedua, setelah meninggal dunia, coba kita perhatikan, tidak sedikit orang datang melayat di tempat ini. Disolati di Masjid Raya, ini biasanya hanya pejabat tinggi yang jumlah jamaah pelaksanaan sholat jenazah itu sebanyak itu. Yang keempat, di saat diantar ke kuburan juga tidak sedikit orang yang mengantar. Dan bukti nyata malam hari ini bahwa takziah sejak malam pertama sampai malam hari ini banyak sekali orang yang datang menghadiri, turut menyampaikan bela sungkawa dan merasa kehilangan atas berpulangnya ke rahmatullah Al-Ustadz Bustaman Arsyad. Selanjutnya, bahwa dia itu orangnya rendah hati. Dari siapapun informasi dan usulan itu bisa diterima dengan baik. Bisa kita ketahui bahwa Masjid Raya setiap Ramadan 10 terakhir kita melaksanakan sholat tasbih. Dan dia yang memimpin pelaksanaan sholat tasbih. Di saat pelaksanaan sholat tasbih itu cukup lama, ada seorang ibu-ibu yang mengajukan, Ustadz, bisakah sedikit dipercepat? Dia menerima saran. Berikutnya, bahwa beliau termasuk orang yang tidak pernah terlihat di wajahnya perasaan sedih dan susah. Mungkin sesulit apapun kesulitan yang dia hadapi, itu tidak muncul di wajahnya, itu kesedihan dan kesusahan. Barangkali inilah salah satu berkah dari doa setiap kali kita menyapu muka pada setiap kita melaksanakan sholat atau kita salam. Itu ada doa yang dianjurkan untuk dibaca. Asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma azhib anil hamma wal hazan. Mungkin ini yang berberkah untuk beliau, sehingga sepanjang hidupnya tidak pernah kita lihat ada rasa duka dan sedih itu tersirat di wajahnya.
Berikutnya, yang kedua, dari soal penampilan, kita lihat penampilan Ustadz Bustaman Arsyad. Berapa kali kita melaksanakan salat berjamaah di masjid, selalu saya perhatikan bahwa dia dari sisi pakaian mungkin sederhana, tetapi rapi dan serasi. Saya tidak pernah melihat melaksanakan salat berjamaah tidak sinkron antara warna baju dengan warna sarung. Apakah ini atas inisiatif beliau, atau ada orang hebat yang di belakang yang mengaturkan jadwal pakaiannya adalah anak atau istrinya? Saya tidak pernah, dan saya hanya bisa membandingkan kerapihan serta keserasian beliau. Ada orang yang cukup dikenal Pak Kasibimas, namanya Haji Daud dari Gandra Suping. Itu sangat rapi, katanya mirip meniru dengan gaya yang dipakai Guru Yunus Maratat. Itu. Berikutnya, dalam hal penyampaian ceramah, bisa kita lihat di YouTube, karena di Masjid Raya itu biasa disampaikan lewat majelis ulama, bahwa dalam menyampaikan ceramah, dia menyampaikannya dengan lembut, santun, perlahan, tapi apa yang ingin disampaikan kepada jamaah, alhamdulillah, sampai pesan-pesan agama yang disampaikan. Inilah beberapa yang terkait dengan Ustadz Bustaman Arsyad. Selanjutnya, dari sisi pelayanan kemasyarakatan, tidak pernah kami panggil untuk mengikuti suatu hajatan masyarakat, lantas dia mengatakan tidak sepanjang dia sehat. Dan apa pertanyaannya? Lebih dahulu mengucapkan kalimat kapan, lalu kemudian di mana. Ini menjadi ciri bahwa kalau seorang ustadz mendahulukan kapan, berarti kalau begitu hanya kesempatan yang akan menghalanginya sehingga dia tidak bisa ke sana. Apakah karena jadwalnya itu bersamaan, atau karena kondisi kesehatan yang kurang memungkinkan? Ini juga yang bagus ditiru dari seorang Bustaman Arsyad. Yang terakhir, bahwa beliau selama menjalankan tugas sebagai imam rawatib di Masjid Raya Makassar, beliau memegang amanah dengan penuh dan disiplin dengan tinggi. Dari mana bisa diketahui? 2 hari selepas pelaksanaan Idul, yang terakhir saya mau cerita, 2 hari selama pelaksanaan Idul Fitri, saya diberangkatkan melaksanakan ibadah umrah di Tanah Suci Mekah oleh Pak Kiai Haji Abdul Malik. Lalu kemudian harusnya akan dia kembali ke Pindrang untuk ke rumah keluarganya. Namun karena saya menyampaikan bilang saya rencana berangkat umrah besok, Ustaz, dia persingkat waktunya untuk datang. Yang paling menyedihkan bagi kami, di saat kami pulang umrah, ada jemaah yang menyampaikan bahwa Al-Ustadz Bustaman Arsyad itu pada hari-hari terakhirnya mungkin mereka sudah tidak mampu secara fisik karena badannya sudah panas, demam, di samping dengan sakitnya di kakinya itu sudah sangat parah, tetapi dia masih tetap memaksakan diri untuk melaksanakan memimpin salat Jumat di Masjid Raya itu pada tanggal 3. Oleh karena itu pada waktu asar dia datang ke Masjid Raya, dia sudah tidak memimpin salat. Lantas dia minta izin kepada saya, Ustaz, kayaknya sebentar malam saya istirahat dulu. Kalimat istirahat inilah yang tidak bisa kami terjemahkan, bahwa ternyata istirahatnya Al-Ustadz Bustaman Arsyad itu akan istirahat selamanya. Kurang lebih 44 hari ucapan itu disebutkan. Dia pun menghembuskan nafas yang terakhir di rumah sakit Kemenkes Makassar. Bapak dan Ibu yang kami hormati, inilah luapan hati kami sebagai teman, partner di Masjid Raya Makassar. Kami sangat membutuhkan orang-orang yang sama seperti Ustadz Bustaman Arsyad untuk memimpin pelaksanaan sholat berjamaah di Masjid Raya. Sekiranya inilah yang bisa kami sampaikan sebagai testimoni yang keluar dari lubuk hati saya. Mudah-mudahan ini bisa mewakili seluruh pengurus dan jamaah Masjid Raya Makassar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.